Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah kita di hari Minggu 13 Desember 2020 ini. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita meteraikan ibadah hari ini dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Anak dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Saudara juga. Kita akan menerima anugerah dari Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 13 yang demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ku rindukan
Kita akan baca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu mohon kita satu dalam doa, mohon pertolongannya. Ya Bapa, bagimu segala puji dan kemuliaan. Dalam ibadah ini kami merindukan kasih dan rahmat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Ajarlah kami mengerti hikmat-Mu. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman yang hendak kita baca dan dengar serta kita renungkan, kami kutipkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 16 sampai 22. Namun mari kita baca dari ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 yang demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Maranatha. Dari yang kita baca dengar tadi, saya akan garis bawahi ayatnya yang ke-16, 17, dan yang ke-18 yang demikian saya baca ulang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini 13 Desember 2020 dalam tahun gerejawi bertepatan dengan masa Advent yang ketiga. Kita lihat di mimbar ini ada 3 lilin Advent. Sebagai minggu Advent ketiga, ke depan Advent yang keempat, lalu masuk tanggal 25 Desember, Natal, kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia, atau Immanuel, Allah beserta kita. Saat ini kita menantikan kedatangan Yesus dalam arti Natal, tetapi juga ke belakang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah bertahun-tahun, berkali-kali kita merayakan Natal. Apa yang kita persiapkan untuk menyambutnya? Sedemikian bersemangatnya. Tetapi untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, nah, kita yang penuh dengan tanda tanya. Terpikirkah dalam benak kita? Kita belajar dari Rasul Paulus seperti pada suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Dari kiriman yang kita baca dan dengar, Paulus menyatakan nasihat-nasihatnya, keadaan bagaimana seharusnya kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu bersukacitalah, berdoalah, dan bersyukurlah dalam segala hal kepada Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bersukacita. Demikian ayat 16 dinyatakan tadi, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu berarti selalu, terus menerus. Lalu apa yang dimaksudkan Rasul Paulus dengan bersukacita? Apa ada kaitan dengan Natal yang segera tiba? Natal yang selalu ditandai dengan sukacita. Pesta Natal, reuni keluarga, pesiar ke tempat wisata, dan lain sebagainya untuk bersukacita, yang semuanya menandai dengan sukacita. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Walaupun mungkin juga ada kaitannya. Tapi dalam hal ini Rasul Paulus lebih mengaitkan kepada peri kehidupan Kristen yang sedang dalam proses menantikan kedatangan hari Tuhan Natal, tetapi juga parusia kedatangan Yesus yang harus berjaga-jaga
Karena datangnya dikatakan seperti pencuri pada malam hari. Dari pasal 5 ini jelas, tetapi tentang zaman dan masa sesudah saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, sebagai mana kita tahu bahwa pencuri itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksikan kapan-kapannya, atau mungkin tidak ada. Tetapi dalam hal ini yang ditekankan adalah ada unsur berjaga-jaga. Ada semacam kondisi yang mungkin tidak bisa kita pahami. Tiba-tiba, mungkin kita tidak siap. Nah, inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus dengan saat-saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apalah artinya bersukacita? Bukankah kalau kita melihat bahwa datangnya seperti pencuri pada malam hari, sangat menakutkan, orang menjadi khawatir atau sumelang dalam bahasa yang lain. Ya, jelas. Seperti pencuri yang tidak bisa kita duga nyana. Ditambahkan lagi gambarannya yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu, kita dengan Dia kita minta kepada saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut. Ancaman-ancaman yang seolah-olah mengkhawatirkan. Tetapi Paulus mengatakan itu memang hal yang akan terjadi. Tapi ayat yang kelima dari pasal 5 ini, tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi secara rahasia, waktu kedatangan yang menakutkan ditandai dengan hal-hal yang menakutkan itu tidak akan menimpa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam terang, karena dinyatakan bahwa orang-orang Kristen adalah anak-anak terang
yang hidupnya dalam terang siang. Tentu ini karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai jaminannya. Itu gambaran yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, keadaan kita sebagai Kristen yang adalah hidup dalam terang, dalam siang hari, tidak tidur, artinya yang terjaga. Karena jaminan daripada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan kita bersama-sama Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah jaminannya, sehingga sukacita itu bukan persoalan-persoalan yang menyangkut hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang menyangkut dalam persoalan-persoalan dunia ini. Tapi karena kita sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin mengalami seperti pencuri masuk pada malam hari. Tidak perlu takut dan tidak khawatir, karena kita Kristen adalah anak-anak terang, hidup dalam terang atau dalam siang. Tentu ini karena iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang di saat Natal itu, tetapi belum secara sempurna, karena ia masih harus menyatakan yang sempurna dalam kedatangan yang kedua kali. Maka bersamaan dengan sukacita yang karena jaminan dari Yesus Kristus sendiri, hal yang kedua dikatakan berdoalah senantiasa. Ayatnya yang ke-17. Berdoa ini merupakan wujud nyata pergaulan kita dengan Allah, Bapa yang Maha Kasih dan yang Maha Baik, dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan doa, komunikasi yang seluruhnya selalu dibangun. Doa sebagai nafas kehidupan, tanda kebergantungan hidup kepada Allah, dan yang jelas yang paling mulia adalah dengan berdoa kita berakrab dengan Allah. Dan yang ketiga, bersyukurlah dalam segala hal kepada Allah. Ayat 18. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal. Artinya ini merupakan pernyataan yang ikhlas atas segala karunia Allah, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan anugerahnya. Kita tahu jemaat di Tesalonika, salah satu jemaat
yang merupakan hasil daripada perintisan Rasul Paulus, Silas, dan Timotius dalam saat-saat pewartaan Injil keselamatan. Tesalonika berada di provinsi Romawi Makedonia. Pada zamannya Kekaisaran Romawi itu adalah di sekitar Makedonia. Dibandingkan dengan Paulus yang tinggal di Yerusalem, berarti sudah sedemikian jauh. Dan jemaat Tesalonika sendiri itu adalah merupakan daerah di wilayah benua Eropa. Di sana ada Filipi, lalu Tesalonika, lalu ada Akhaya, Korintus. Jemaat ini terdiri dari orang-orang yang sebagian memang ada Yahudinya, tetapi lebih banyak dari masyarakat Yunaninya. Orang-orang yang sebelumnya menyembah para dewa-dewi dalam kehidupannya. Hal ini bisa kita baca di Kisah Rasul pasal 17 ayat 1-9. Bagaimana pertumbuhan jemaat ini. Jemaat yang sudah begitu tekunnya merespon Injil, tetapi dari saudaranya juga mengalami banyak tekanan, terutama jemaat latar belakang Yahudi yang pada waktu itu memang tidak suka dengan pemberitaan Rasul Paulus. Oleh karena itulah melalui suratnya ini Paulus menguatkan, meneguhkan hati, pikiran, dan semangat Tesalonika. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukurlah adalah hidup Kristen dalam suasana yang terus-menerus dilakukan, dan itu menjadi wujud dari kasih, iman, dan pengharapan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Datang kembali menghadap kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di surga, mengaturkan segala puji dan syukur atas rahmat, anugerah, berkat, karunia yang Tuhan boleh limpahkan atas kami sekalian hari demi hari, bulan, tahun, bahkan kami sudah hampir mengakhiri saat-saat tahun yang sudah berjalan dan akan memasuki pergantian tahun yang baru. Kami menyadari Bapa, sepanjang perjalanan kami di tahun 2023
2020 ini memang sungguh suatu hal yang tiada terkirakan. Karena sepanjang waktu di tahun 2020 ini berhadapan dengan suatu bencana yang menimpa bukan hanya di lingkungan wilayah kami, masyarakat kami di Indonesia, tapi juga dunia yang sedemikian rupa mewabah COVID virus 19 yang menjadikan banyak orang menderita dan bahkan harus meninggal dunia. Bencana ini luar biasa. Sampai saat ini kami pun masih merasakan betapa akibatnya. Karena itu juga mengganggu peri kehidupan kami secara leluasa. Kami harus sungguh-sungguh berhati-hati dan penuh dengan persiapan-persiapan yang baik dalam melakukan proses kesehatan yang sungguh-sungguh menjaga jarak, proses memakai masker, cuci tangan yang bersih, dan lain sebagainya. Sampai saat ini kami masih mengharapkan Bapa, sampai kapanpun kami tetap setia bersamamu, sukacita, berdoa dan bersyukur walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Oleh karena itu Bapa, dalam rangka kami akan menyambut kedatangan Tuhan baik di Natal maupun kedatangannya yang kedua kali. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh diyakinkan akan firman-Mu sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, jaminan atas Yesus Kristus menjadi tumpuan yang sangat-sangat dapat meyakinkan bagaimana sukacita dan berdoa bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk ini kami ingat saudara-saudara kami pada kesempatan ini yang karena satu dan lain hal sedang mengalami derita sakit penyakit yang dialaminya. Kami serahkan mereka dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Segera Engkau pulihkan dari segala penderitaan yang dialami dan sehat seperti sedia kala sehingga dapat melakukan aktivitasnya tanpa terganggu oleh karena sakit penyakit yang dideritanya. Akibat daripada pandemi corona ini, kami juga berdoa mereka-mereka yang terpaksa mengalami gangguan kelancaran pekerjaan-pekerjaannya, mengalami sedikit kemunduran daripada perekonomiannya, sehingga mengalami hal-hal yang menyedihkan dan menyusahkan dalam hidupnya. Bapa, kami mohon kekuatan daripada-Mu sendiri, supaya mereka dapat mampu mengatasi keadaan. Karena kami percaya Engkaulah jaminan satu-satunya dalam segala perkara yang kami alami. Kami juga berdoa, saudara-saudara kami, para lansia, yang penuh dengan banyak tantangan juga di tengah-tengah pandemi ini, sudah sekian lama harus berdiam diri di rumah, tidak boleh melakukan aktivitas keluar, sehingga mungkin menimbulkan kejenuhan, ketegangan, dan keadaan yang kurang baik. Untuk itu kami mohon penghiburan daripada-Mu, pertolongan, kekuatan, agar mereka tetap setia, berjaga diri dengan baik. Berikanlah hikmat daripada-Mu menyertai juga segala apa yang dilakukannya. Kami sebagai bangsa, negara, warga, masyarakat bangsa, kami juga berdoa keberadaan bangsa negara kami yang sedikit banyaknya juga banyak mengalami gangguan ketentraman belakangan ini.
kelompok-kelompok masyarakat yang sedikit banyaknya mengganggu ketentraman, ketenangan dan damaian yang sedang terjadi. Mohon Engkau berkenan memberikan tuntunan para pemimpin bangsa kami sehingga dapat mengatasi perkara-perkaranya dengan baik. Sehingga saudara-saudara kami yang mengalami hambatan-hambatan atau mungkin sedikit banyaknya gangguan-gangguan yang tidak menenteramkan, Tuhan juga kuatkan. Roh hikmat kebijakan daripadamu akan menyertai selalu dalam berperilaku dan mengupayakan kehidupan di tengah bangsa masyarakat bangsa negara kami. Inilah doa-doa kami Bapa, mungkin masih banyak hal ingin kami aturkan. Biarlah Engkau melengkapkannya yang kami aturkan kehadirat-Mu dalam putra-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
dengarlah firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita serahkan persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, daripada mula segala sesuatunya, segala yang kami nikmati dan miliki seluruhnya adalah berkat karunia-Mu. Pada kesempatan ini, kami datang dengan membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima untuk dipakai sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang masa dan zaman. Mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sampai di sinilah ibadah kita boleh berakhir. Jalanilah kehidupan dengan selamat dan lakukanlah segala yang berkenan di mata Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab engkau tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.